اللهم أهدنا بالعلم وزينا بالخير وأتنا بالتقوى وجنبنا بالفضل يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسعنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا مغفورا في ذلك وعزيزا بعلمه وجعلنا وجه في دينه وتنكره من ربنا حسنا ولا حسنا في الآخرة ولا زوال في هذه المسألة فلك الحمد ولا تشكر لك ولا تشكر على فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa ma ahsana ma qalahu asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ma ahsana ma betapa indahnya alam bagusnya apa qalahu perkataan yang telah dikatakan oleh asy-syaikh Muhyiddin, seorang syekh yang menghidupkan agama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Yaqul, ketika beliau mengatakan fi zalika tentang islahul a'mal dan iktimat Allah, memperbaiki amal dan menyandarkannya kepada Allah. Bika, sebab Engkau ya Allah, la nasihu, kami tidak akan bisa sampai. Wala budda, dan tidak boleh tidak. Berarti apa? Harus minta darimu ya Allah. Yakni aku maksudkan annana, kami tidak baca samti. Tidak baca samti kepadamu ya Allah dengan amal kami, bila amali duna fadilah, selain daripada atas karunia Allah. Jadi tidak baca kita nak ngombokkan amal soleh gitu. Ayah benar amal dengan amal aku insya Allah baca sampai besok dekat dengan Allah. Ayah benar begawi, usaha. Ya. Pasti dapat rezeki. Ada. Itu semua atas karunia Allah. Walaupun dan tidak boleh tidak minal amal, daripada amal imtisalan, dikarenakan untuk mengikuti atau patuh atau melaksanakan amri atas perintah Allah. Aku beramal ini semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Bukan berarti amalku yang ajak dapatkan rezeki, amalku yang bisa memperoleh keberhasilan. Bukan berarti. Makanya kita tuh dalam syariat dituntut untuk beramal, tapi pada hakikatnya tetap kita harus bertawakal, baca nak mengandalkan, baca nak menyandarkan, bersandar dengan amal dan. Waqala, dan berkata Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah ta'ala, man barang siapa zonna yang menyangka, mengira annahu bahwasanya ia bila amali dengan amalnya yasilu, dia bisa sampai kepada Allah, fahuwa muta'anin. Atau Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, barang siapa yang mengira bahwasanya dengan amalnya dia ingin sampai kepada Allah, maka orang tersebut adalah muta'anin. Muta'anin itu artinya orang yang bersusah payah saja, orang yang hanya melelahkan dirinya saja. Wa man zanna annahu bidunil amali, dan sebaliknya barang siapa yang mengira annahu bahwasanya ia bidunil amali, dengan tanpa amal, yasidu, bisa sampai dia, bahwa muta'anin, maka orang tersebut adalah orang yang muta'anin atau muta'anin. Angan-angannya terlalu panjang. Allah maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun, tidak sholat, tidak usaha ibadah. Kalau Allah mendaki masuk surga itu ada baca. Itu itu namanya apa? Pasrah, terserah, menyerah.
itu lakukan ada cara. Tapi ngandal ke amal juga ya udah salah juga. Kalau ngandal ke amal namanya orang yang bersusah payah melelahkan dirinya sendiri. Tapi kalau Allah yang mengandalkan Allah saja, itu ya seperti orang yang berangan-angan kosong, pengen kenyang, makanan ada di depan, pengen kenyang, tidak galak mulu, lancar. Pengen pintar, tidak belajar lah. Berusaha tetap, tapi keberhasilan tetap diserahkan kepada Allah. Wal mutam, yakni aku maksudkan yasilu ilallah sampai kepada Allah. Wal mutamanni orang yang berangan-angan kosong, wa dia adalah allazi la ya'mal, dia adalah orang yang tidak beramal, wa yas'amu dan dia mengklaim annahu bahwasanya dirinya itu mutakilun, orang yang berpasrah diri, menyerahkan dirinya, berpasrah memasrahkan dirinya ala fadlillahi atas karunia Allah. Dia mengklaim dirinya oleh pasrah atas karunia Allah. Fazalika orang yang macam itu namanya gururun. Apa gurur? Tertipu dan ya wahima kotor dan apa? Apa binapa? Amat kok. Buya bodoh, nah pucuknya bodoh, tapi dia lebih rendah lagi dari bodoh, apa namanya? Telah amakoh. Fa'inahu karena sesungguhnya layasihu tidaklah sah minhu daripada si mu'tamani al-ittikalu untuk masrahkan diri Allah terhadap Allah wa ala dan terhadap karunia-Nya illa ma'al amal soleh, kecuali disertai dengan amal soleh. Kita harus bersandar dengan karunia Allah, tapi harus direwangi dengan usaha. Tak pada semata-mata bersandar baik. Dan kita tidak boleh menyandarkan diri dengan amal hingga kita menyandarkan peran karunia Allah. Jadi tetap usaha, tapi hasilnya disandarkan kepada Allah. Jangan disandarkan dengan amal. Kamar dapatkan sebagaimana keterangan yang sudah kami jelaskan terdahulu. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Basri rahimahullah, inna aman yal maghfirah, sesungguhnya berharap berangan-angan mendapatkan ampunan qad la'ibat, sungguh telah bermain-main dia diakwamin dengan kaum, satu kaum hatta qaratu sehingga mereka keluar minat dunia dari dunia, maka bisa dalam keadaan makruh. Hanya berharap ampunan baik, berharap maghfirah baik, berharap surga baik, tapi tak kasih amal. Seperti Imam Hasan Basri, bangkrut kayak akhirat. Allah memang maha luas rahmatnya, Allah memang maha pengampun, tapi bukan berarti pasrah begitu saja, bukan berarti dibiarkan bermaksiat, bukan berarti dibiarkan meninggalkan perintah, tidak. Tetap harus satu usaha untuk taat dan usaha untuk menghindar dari maksiat. Cuma berharap ampunan ya itu namanya makruh, bermain-main, dan mereka keluar dalam keadaan mapalis, dalam keadaan bangkrut. Dalam hati ada kata amal, hati yang tak kata bekal.
Batrut minal a'mali sholihah, maksudnya dari amal-amal soleh. Wa qala, dan Imam Hasan Basri berkata itu sebagaimana kaulnya yang tadi, al-mu'min, orang yang beriman itu jama'i sana, mereka mengumpulkan kebaikan, wa khaufan, dan ketakutan. Wa innal munafiqa, sementara orang-orang munafik itu jama'i sa'atan, mereka mengumpulkan keburukan, wa amhan, dan merasa aman. Kalau maklum maksiat jalan terus merasa aman pula. Kenapa ya rahmat Allah luas, pengampunan Allah itu begitu luar biasa. Aku maksiat tak promo baik. Allah Maha Pengampun juga, Allah Maha Rahmat juga, tidak macam-macam. Ya. Aku berkomentar kata Imam Nabi Haddad, wasarika, yang demikian itu orang yang munafik yang mengumpulkan keburukan terus merasa aman dari siksaan Allah, itu ajib cipta, ya. Ajib banget kata Imam Al-Hadid. Ajib ini yang macamnya itu lemahnya hidupnya, ngumpul ke keburukan ngerasa aman, wah ajibnya. Li'anna khawfa, karena sesungguhnya ketakutan, rasa takut bisahibil isahati, bagi pelaku kejahatan, bagi pelaku keburukan itu aliyahmu, harusnya itu yang lebih takut. Rasa takut bagi pelaku keburukan itu yang lebih pantas, bukan malah merasa aman. Dita'arudihi, karena menghadapnya ia bi'isaatihi, karena menghadapnya ia dengan sebab keburukannya. Lisan wakillah, menghadap ia dengan keburukannya kepada siksaan Allah, sampai campur-campurnya Allah yang dipersembahkan itu keburukannya. Kok rasa aman, kan aneh, ajib, ya. Gitu. Nah, harusnya dia itu malah merasa takut, kok malah merasa aman, kan aneh. Wa inna ma'amana, sungguh hanya saja merasa aman minal ma'al asad, disertai dengan keburukan. Limtikasi qalbihi, kok merasa aman itu karena kok limtikasi qalbihi, karena terbaliknya hatinya, karena hatinya terbalik. Wa amya dan butanya ainu basiratu, mata hatinya telah buta. Mata hatinya terbalik dan mata hatinya telah buta, makanya dia merasa aman dengan keburukan yang digawe. Walakin anda tapi mensoponi wong yahadallah yahdillahu, yang Allah beri petunjuk bahwa muhtad, maka orang tersebut adalah orang yang diberi petunjuk. Waman barang siapa yuklil, yang menyesatkan, yang disesatkan, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidah, maka sekali-kali tidak akan kau dapati bagi orang yang disesatkan oleh Allah tadi apa? Waliyah, tidak akan kau dapati seorang yang dapat menolongnya, mursidan, dan seorang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ini surat apa ya? Al-Kahfi ayat 11. Allahumma ya Allah ihdina, beri kami petunjuk ya Allah. Wakul, dan jadilah engkau lana untuk kami ya Rabbana, wahai Tuhan kami, waliyah, sebagai penolong, wa mursidan, dan sebagai pembimbing, ilama, kepada sesuatu tuhibbuhu, yang engkau cintai, minna, dari kami, wa talwa, dan engkau ridha bihi, dengannya, anna, terhadap kami, fakat fawadna, dan sungguh kami telah memasrahkan diri kami ilaika, kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan amrona, urusan-urusan kami, wa tawaffana, dan wafatkan kami
muslimin dalam keadaan Islam, wal hikmah dan hubungkanlah kami bisolihin kepada orang-orang yang soleh. Ini bagus doanya. Ya Allah, beri ke kami petunjuk ya Allah. Jadilah engkau sebagai penunjuk bagi kami ya Allah. Jadilah engkau sebagai penolong bagi kami wa muslimin sebagai pembimbing kami kepada apa yang engkau cintai dan kepada apa yang engkau ridhoi. Dan sungguh kami telah memasrahkan segala urusan kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Wafatkanlah kami kepada orang-orang yang soleh. Pertemukan kami dengan para anbiya wal mursalin, para wali-wali, orang soleh. Nah sekarang wa amal ihtijaj, dan adapun ihtijaj, berhujjah, beralasan, berdalil bil qadari dengan takdir allazi yadrihi, yang mengalirkan hujjah, berhujjah dengan takdir. Siapa yang mengalirkan? Syaitan al-la'in yang dilaknat ala al-sanatin kasirin min amatil muslimin, atas lisan-lisannya kebanyakan daripada umumnya kaum muslimin, tapi maka di dalam berdalil bahwasanya kawin kuruku ini ya karena takdir Allah. Ada sesuatu itu yang dialirkan oleh syaitan di atas lisan-lisannya kebanyakan umumnya manusia. Kalau berdalil macam itu makna khabarun kabir, kekhawatiran yang sangat besar, bahaya. Nyala tetap di yang berbuat maksiat, nyala ke Tuhan. Ayo, nah, kalau maksiat, kalau akuannya, nah, bahaya itu. Nah, kalau berzina, jauh, ayo. Memang kita bukan kenal tuh. Anak buktinya dari beri wasa beriman kepada kodok dan qadar, baik maupun buruk. Tapi kan kita lihat akal, baca milih mana yang buruk, mana yang baik. Jangan mentang-mentang buruk bersalah. Nah, itu ada itu bukan ya, bukan jauh ya. Itu Allah itu kan punya kapal, punya adu, tahu baca beramal soleh, baca ibadah itu atas karunia Allah. Kau bermaksiat itu atas kebijaksanaan Allah. Dia menjauh kesempatan oleh Allah kalau bermaksiat. Bukan mau kafir baik, kita yang muslim pun dia kesempatan untuk bermaksiat. Itu sikap adilnya Allah. Tapi kan Allah sudah menjauh akal. Ini buruk tak beliau itu. Jangan nyalakan Tuhan. Sayyid Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, kalau kita menyalahkan takdir, berhujjah dengan takdir, itu adalah hukum kadir. Kekhawatiran yang sangat besar, bahaya. Bahwa anna ahadakum, berhujjah dengan takdir, contohnya apa? Anna ahadahu, gambarannya semisal salah sifat dari mereka kebanyakan daripada umum yang kaum muslimin, izakilah ketika ditanyakan lahu kepadanya si ahad, pada salah sifat tadi, waqad taraka ba'dul wajibat, sungguh si ahad telah meninggalkan sebagian yang wajib, au fa'ala ba'dul muharramat, atau ia telah melakukan sebagian apa-apa yang telah diharamkan, tinggalkan yang wajib, melakukan yang haram. Lima fa'al kazalika,
engkau melakukan hal yang demikian, ngaku kau macam itu, ngaku kau galak, apa meninggalkan perintah, melakukan kegagalan. Wa khalaqaka, dan kenapa engkau menyelisihi amrullah, perintah Allah, wa amru rasulihi, dan perintah rasulnya, fayaqulu, maka si Ahad menjawab, salah satu dari kaum muslimin, jawabnya apa? Zalika, aku meninggalkan sebagian kewajiban dan aku melakukan sebagian haraman, itu muqaddar alayya, sudah ditakdirkan kepadaku. Aku lagi takdirkan macam itu, begini. Terus apa lagi? Wa maktubun, dan sudah ditetapkan, sudah ditulis untuk aku. Wa maktubun, dan sudah ditetapkan untukku. Aku gawe macam itu. Yu'azziru bizalik, dia beralasan dengan hal yang demikian, nafsahu, akan dirinya sendiri, wa yarfa'ul haraj, dan dia menghilangkan dosa anha, terhadap dirinya. Dia merasa aman-aman baik, merasa tidak berdosa. Kenapa? Dia nyalakan Allah. Dianggap sudah takdirnya Allah, dia macam itu. Dia tak bisa. Wa yahtadu, dan dia berhujjah Allah terhadap Allah, allazi lahu hujjatul baligha, bahwasanya apa, Allah lah yang memiliki hujjah yang sempurna ala jamil khalqi, terhadap semua makhluknya. Memang hujjah Allah, alasan Allah yang baca di tentang, baca di tidak baca kita protes. Jangan Allah sudah jadi gambarnya, kenapa? Fikul hal, punya Allah yang sebenarnya itu fikul hal, di dalam setiap keadaan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, wa hum yus'alu, justru mereka lah yang akan ditanya. Kita hamba ini, kita makhluk ini yang bakal ditanya, Allah tidak akan ditanya apa yang dia itu. Wa aku mengatakan, saya takut menjawab, inna qaulal asi, sesungguhnya perkataan asihal, perkataan orang yang maksiat ini, ahzamu min maksiatihi, perkataannya justru malah lebih besar bahayanya, lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiatnya. Kalau dia mengatakan bahwa ini takdir Allah, ini sudah kata Allah, ini sudah ketentuan Allah, kita tidak maksiat atau meninggal perintah karena Allah, itu justru malah dosanya lebih besar daripada maksiat, daripada maksiatnya. Wa aksara qararan, dan lebih besar, lebih banyak bahayanya alaihi, yang bakal menimpa dirinya di dunyahu, baik di dunianya, wa akhiratahu, maupun di akhiratnya. Di anna ma'na hazil maqalah, karena apa? Makna daripada perkataannya, ya kullu min sahibiha, menunjukkan daripada pelakunya, pelaku yang mengatakan, annahu, bahwasanya ya qala telah mengatakan, an i'tiqadin batinin, dari keyakinannya yang mendalam, ala tazalzuli qawaidi dinihi, bahwasanya tergoncang apa yang tergoncang qawaidi dinihi, fondasi agamanya, min asliha, daripada pokoknya. Jadi akidahnya itu keliru, pemahamannya, keyakinannya itu salah. Wamata yatubu, kapan dia bertaubat, hadzal asi, wahai yang bermaksiat. Wamata yandumu, kapan dia menyesal, ala fi'lihi, atas perbuatannya, al-qabihi, yang jelek. Wamata yastaghfiru minhu, dan kapan dia memohon ampun minhu, daripada perbuatan buruknya. Wahwa, sementara dirinya la yaro, dia tidak melihat lahu, akan perbuatan buruknya ini, fi'lan, adalah perbuatan dia tidak nengok bahwasanya perbuatan buruknya ini bukan perbuatan dia tidak ngerasa bahwa dia berbuat. Wayaro, dan dia berpendapat anahu, bahwasanya perbuatan buruknya itu majbur, karena terpaksa. Aku tidak baca ngelak, ini sudah takdir Allah, makanya kemaksiat. Tidak macam itu. Kalau kita beranggapan seperti itu, berarti akidah itu akidah kok
namanya. Kita tidak kata acak milih ya. Namanya apa? Kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita berpemahaman, kita berkeyakinan bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah ditakdir dan segala-galanya sudah ditakdir Allah. Apa nak? Tahu maksud? Jabari. Pernah dengar kan? Jadi segala-galanya karena terpaksa. Ada pilihan. Lawannya Jabari apa? Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini terjun bebas. Ya. Kalau Jabariyah terpaksa, seolah-olah ada pilihan lagi. Mau manut daerah, kalau di akal. Dia beranggapan annahu majbur, bahwasanya dia terpaksa wa makfur. Makfur sama terpaksa. Laisa ikhtiyar, tidak ada ikhtiyar. Tidak ada pilihan. Wala qudratan, dan tidak ada kemampuan. Wahaza dia melihat dirinya bahwasanya dia terpaksa, dia terperdaya, wa yu'ayyinuhu mazhabul Jabariyah. Sama saja dia berkeyakinan dengan mazhab Jabariyah, pandangan Jabariyah. Wahwa mereka adalah firqatun, salah satu firqah. Ini ya, satu kelompok. Minal mubtadi'ina fiddin, di antara orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Yakulu, yang mana mereka mengatakan dia dengan ketiadaan pilihan. Tak baca memilih antara baik dan buruk. Alat jiddiha, dapat pilihan alat jiddiha untuk alat jiddi takulu, daripada lawan apa yang takulu yang mereka katakan, daripada lawan takulu yang mengatakannya. Al-Mu'tazilah itu kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah ya itu tadi ada pilihan, tapi terjun bebas. Terjun bebas kalau Mu'tazilah. Mu'tazilah itu istilahnya pun dia meniadakan takdir. Kalau Jabariyah ini tadi tidak kata usaha pasrah keseranian dengan takdir. Jabariyah. Wahum firqatun, Mu'tazilah adalah firqah, satu kelompok ukhra yang lain yang ada bid'ah juga termasuk di antara ahli bid'ah. Wa mu'taqidu ahli al-haqqi was sunnati wal jamaah, ada beriktikad daripada kelompok ahlul haq was sunnah wal jamaah adalah satu tengah-tengah bainaha aini. Jadi muterat. Kita yang ahlus sunnah berpahaman wal jamaah ini lebih muterat daripada Mu'tazilah dan Jabariyah. Dalam arti apa? Kita ada pilihan untuk beramal, kita ada pilihan untuk berbuat salah. Memang gawe benar, gawe salah Allah yang mengatur, tapi kita ada pilihan. Nah, gawe benar, gawe salah. Kita ada niat gawe benar, tapi Allah tidak berkehendak. Iya kan? Kita nak ada niat gawe buruk, tapi Allah tidak berkehendak. Iya kan? Jadi tetap usaha jalan, tapi jangan meniadakan peran ini. Jadi
wasatun baina hadainil fariqaini. Jadi yang tengah-tengah antara dua golongan ini, wahwa kama qala ba'du ulama, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh sebagian ulama, qaridun min baini farsin wa damin labanan, yaitu sesuatu yang keluar min baini farsin, daripada kotoran, wa damin, dan darah. Apa yang keluar? Labanan, susu. Susu itu kan asalnya dari mana? Antara kotoran dan darah. Nah itu yang keluar dari situ, berarti yang murni adalah susu itu. Nah itulah yang masuk kita harus awal. Jadi istilahnya gambaran macam itu. Sesuatu yang keluar di antara kotoran dan darah. Labanan khalisan, itu susu yang murni, sa'iron, yang menyegarkan lisyaribina, bagi orang yang meminum. Jadi proses untuk menjadi susu itu. Wa muqabilu ahlu sunnah, ada pengetikan yang ahlu sunnah, ja'alnallahu minhum bifadlihi, semoga Allah menjadikan kami minhum, di antara mereka, bifadlihi, dengan karunia-Nya. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah, dengan sebab karunia-Nya. Annahu, bahwasanya la yakunu fa'ilun shagirun, tidak ada sesuatu yang wujud, baik yang kecil wala kabir, dan tidak pula yang besar, illa bi qada'illah, kecuali dengan ketetapan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah, wa iradatihi, dan keinginan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, wa annal ibadah, dan sesungguhnya hamba, wa af'alihi, dan perbuatan hamba, khairiha, baiknya, wa syarriha, dan buruknya, qala Allah Ta'ala, Allah lah yang menciptakannya. Summa ba'da zalika, lalu kemudian setelah itu, yuqalibuna anfusahum, mereka menuntut diri mereka biintisali awamirillah, untuk taat atas perintah-perintah Allah. Memang benar gawe makhluk baik maupun buruk itu atas ketetapan Allah, akan tetapi makhluk dituntut untuk mentaati perintah Allah. Kullal muqallabat, dengan sekuat-kuatnya penuntutan, wala yurahhisuna, dan tidak ada keringanan bagi mereka. Laha, pada awamir, fitar syai'in minha, di dalam meninggalkan sedikit saja dari awamir. Wa yuhmilunaha, dan mereka orang-orang makhluk Allah yang tadi dituntut, mendorong diri mereka sendiri alat tarkil manhiyat, untuk meninggalkan larangan. Memang dari perbuatan yang buruk maupun baik, Allah kalau yang menentukan, Allah kalau yang menciptakan, tapi manusia si hamba tadi dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa ala ijtinabihima biha, dan dengan menjauhi larangan. Roksan, sama sekali. Wa in waqa'u fi syai'in, dan kalau seandainya terjatuh melakukan maksiat, melakukan larangan, minha badiru, bersegera, andai kata terjatuh, bersegera ila Allah, kepada Allah, bitaubati, untuk bertaubat, wal istighfari, dan istighfar. Wa in faratu bi syai'in, dan kalau seandainya teledor bi syai'in, pada sedikit saja, minal awamiri, daripada perintah-perintah, badiru, bersegera, dikotoh ini, untuk mengkotohnya. Fatabu, dan bertaubat ila Allah, kepada Allah, minta diri, karena meninggalkan perintah.
Wala yahtaduna li anfusihim 'ala Allahi abada, dan mereka tidak berhujjah di anfusihim terhadap diri mereka sendiri, 'ala Allahi, berhujjah bahwasanya aku meninggalkan perintah, aku melakukan larangan itu karena Allah. Tidak pernah berhujjah abadan selamanya. Wala yu'azzirunaha, dan juga mereka tidak pernah beralasan bisa bekil qadari, karena apa? Lebih dulu datangnya takdir. Wala yuruh kisuna bizalika li ahadi. Wala yuruh kisuna, dan mereka pun tidak boleh mendustakan. Tidak boleh beralasan, kalau beralasan bahwasanya aku bisa berbuat maksiat, aku bisa meninggalkan perintah itu karena takdir. Itu itikat Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Allah. Jadi intinya itu ini jelasnya kan? Tadi tidak ada yang wujud baik yang kecil maupun yang besar illa biqada'illah, kecuali atas ketetapan Allah dan kehendak Allah dan kemampuan atas kemampuan Allah. Wa anal ibadah, dan sesungguhnya semua hamba dan perbuatan mereka baik maupun buruk itu Allah yang menciptakan. Cuma ba'da zalika, akan tetapi setelah itu mereka tetap, si hamba itu tetap dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Andai kata terjatuh ke dalam larangan, bersegera untuk bertaubat. Andai kata meninggalkan perintah, bersegera untuk mengkokoknya. Dan tidak pernah sama sekali untuk menyalahkan bahwasanya kesalahannya, bahwasanya dia tidak melakukan perintah itu karena takdir Allah ya. Lebih dululah takdir daripada gawe buruk tidak baca. Takdir aku bermaksiat sudah ditentukan dan tidak baca. Karena Allah, karena sesungguhnya Allah wasofa telah mensifati ba'du a'daihi, sebagian daripada musuh-musuhnya di dalam Al-Quran, bil ihtijaj, yang mana musuh-musuhnya Allah jadi berhujjah, beralasan bil masyiati, dengan kehendak Allah. Mereka beralasan aku kafir, aku musyrik ini karena kehendak Allah. Itu sudah Allah tahu di dalam Al-Quran. Wong kafir, wong musyrik dahulu, mereka beralasan mereka kafir, mereka musyrik ya karena kehendak Allah. Tidak macam apa gunanya Rasul lagi? Rasul kan diutus. Summa ankaro, kemudian mereka ingkar. Summa ankaro, kemudian Allah mengingkari alaihim, atas klaim mereka. Misalnya yang mengatakan bahwasanya mereka musyrik atas kehendak Allah. Wabakhohu, dan Allah mencela mereka alaihi, atas hujjah mereka. Walam yakbilu, dan Allah tidak menerima akan hujjahnya minhum, dari mereka. Waraddahu, dan Allah menolaknya alaihim, terhadap mereka. Wa kazzabahum, dan Allah mendustakan mereka. Allah tidak membenarkan hujjah mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ya. Sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata alladzina, orang-orang asyraku yang menyekutukan Allah, lau syaa Allah, kalau saja Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak akan musyrik, kami tidak akan menyekutukan Allah, wala abauna, dan tidak juga nenek moyang kami. Kalau andai kata Allah menghendaki kami beriman, pasti kami beriman. Kalau Allah tidak menghendaki, mereka mengklaim seperti itu. Wala haram, dan kami tidak akan mengharamkan misalnya sedikit pun daripada apa yang telah Allah haramkan. Demikianlah kazzaban ladzina min qablihim, demikianlah
orang-orang yang sebelum mereka juga mendustakan Allah, hatta zaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan daripada azab kami. Qul katakan wahai Muhammad, hal indakum min ilmi, apakah ada di sisi kamu tentang pengetahuan bahwasanya Allah ridho, Allah rela dengan kemusyrikanmu? Ada tak pengetahuan yang macam tidak kan? Allah tidak itu, Allah itu disekutukan Allah Ta'ala. Fatukhrijuhu lana, antattabi'una illa zanna. Fatukhrijuhu lana, maka kami keluarkan dia lana, kepada kami antattabi'una, supaya mereka mengikuti, illa zanna, melainkan yang mereka itu adalah persangkaan mereka saja. Wa in antum illa yakhrusun, dan sesungguhnya mereka, kalian, kamu yang Allah tadi, illa tukhrisun, hanya menghayal saja. Tak kanan tuh, ya memang benar. Gawe muru, gawe baik Allah kalau yang ada, tapi di situ kan kamu tunjuk akal. Di situ Allah telah tunjuk ngirim seorang Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Tunjuk tahu dari para Rasul, tunjuk peringatan, tunjuk kabar gembira dari siapa yang beramal soleh, hadiahnya surga. Bagi siapa yang kufur, ancamannya neraka. Jadi kita tahu macam itu. Dan Rasul cuma sebatas menyampaikan hak prerogatif hidayah Allah. Tunjuk akal, tapi mereka tidak dibunuh, dan akhirnya apa, dituntut mati hatinya, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Kalau katakan Muhammad fadillahi hujjatul balighah, bahwasanya Allah memiliki hujjah yang sempurna. Wafil ayatul ukhra, dan di dalam ayat yang lain, waqala alladziina asyraku, orang-orang yang menyekutukan Allah berkata, lau syaa Allah, kalau saja Allah menghendaki, ma'abadna min duni, kami tidak akan menyembah selain daripada Allah, min syai'in, daripada sesuatu selain daripada Allah, nahnu wala abauna, baik kami maupun nenek moyang kami tidak bakal kami akan menyembah selain Allah kalau Allah mendaki. Wala haramna min duni min syai', dan kami pula tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Demikian adzalika fi'lul ladzina min qabli, demikianlah perbuatan orang-orang sebelum mereka. Ya sama baik sebelum mereka lakukan yang berhujjah akan takdir Allah. Mereka katakan bahwa kami suka musuh ini karena Allah. Fahal ala rasuli ilal bas, apakah ala rasuli ilal bas, bahwasanya Rasul itu tak lain tak bukan hanyalah menyampaikan risalah yang al-mubin, yang Pak Yaka, oleh karena itu waspadai olehmu wa ibtida'a, untuk mengikuti musyrikin, kepada orang-orang musyrik fil ihtiyadi, yang mana mereka berhujjah ala Allah rabbil alamin, terhadap takdir Allah. Wahasbuka minal qadari al-iman, cukup bagimu, atau saya uploadin adalah minal qadari, daripada takdir adalah al-imanu bi. Intinya cukup kamu beriman saja bahwasanya khairuhu wa syarruhu, kebaikan dan keburukan itu dari Allah yang nakdirnya. Tapi kan kita juga pilihan, kita baca memilih mana yang baik, mana yang sumakalah, lalu kemudian paksalah nafsaka dirimu al-intisalah, untuk melaksanakan diambillah perintah Allah, dan buat hinabi, dan menjauhi nahi larangannya, waktu dan bertobatlah engkau alat dawami, untuk terus menerus min taksiri, dan bertaubat alat dawami,
untuk terus menerus minat aksirika daripada keterhedoranmu. Hanya kiami dari menjalankan pihak-pihaknya Allah. Wasta'in dan memohon pertolongan engkau bila kepada Allah Ta'ala, wa tawakkal dan pasrahkanlah dirimu alaihi kepada Allah. Jadi memang masalah takdir ini itu banyak yang terkecoh, seolah-olah dia itu tadi beranggapan bahwasanya kalau aku bermaksiat sudah takdir Allah, kalau aku tinggal ke sholat, tinggal ibadah sudah takdir Allah. Seolah-olah bukan salahnya si hamba, tapi salahnya Allah. Intinya, kalau kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa beramal saleh, yaitu atas karunia Allah. Dipati. Bukan karena amal itu kan. Kita bisa berhasil. Itu bukan karena amal kita bisa masuk surga, bukan karena amal, tapi dipati. Tapi tetap direwati dengan amal. Amal itu sebagai jembatan, sebagai sarana untuk memperoleh karunia Allah. Andai kita terjebak dalam maksiat, andai kita terjebak dalam kekufuran, itu karena biadlihi, kebijaksanaan Allah. Bahwasan itu yang muslim ini itu bisa saja tetap bermaksiat. Tapi meskipun demikian, ya kita sudah tahu itu salah. Apa digawe ke? Wijen ke kalau maksiat tahu. Nanti tahu kan itu salah. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana